Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan terkait dengan Google Apps Script kita. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai karya yang bisa kita kembangkan dengan Google Apps Script. Dalam hal ini adalah pengembangan landing page atau website untuk usaha maupun portofolio kita. Ya, di sini saya menggunakan bantuan ChatGPT ya untuk menampilkan untuk membuat scriptnya supaya lebih mudah. Ya, pertama kita buka terlebih dahulu app script kita. Kita bisa buka di script.google.com. Kemudian nanti kita bisa tambahkan project baru, nanti muncul halaman seperti ini. Kemudian di bagian ChatGPT kita bisa berikan prompt, misalnya buatkan website toko kopi Seduh Kopi ya, misalnya dengan Google Apps Script ya, bisa seperti ini. Dia menjalankan promptnya. Nanti website ini tentu bisa sangat mempermudah kita ya ketika kita berhubungan dengan klien begitu, supaya kita punya portofolio yang cukup baik ya, punya lebih profesional usaha yang kita lakukan, sehingga kita bisa eh, lebih berkembang usaha yang kita punya. Oke, ini ya di sini sudah ada eh, skripnya begitu. Kemudian di sini ada juga petunjuk cara deploy-nya ya. Kemudian kita coba lakukan review atas website yang dibuat. Wah, ini dia ya. Ini bentuk websitenya seperti ini kurang lebih. Berarti kopi terbaik untuk menemani harimu, menu favorit. Ya, ada di sini. Kemudian tentang Seduh Kopi di sini. Nah, ini hubungi kami ya. Nah, jadi kira kurang lebih mungkin seperti ini ya bentuk bentuk tampilannya. Kita langsung saja kopikan ya. Pertama yang nomor satu dulu ya, kita di copy di kode.js ini, kita copy bagian sini ya. Di sini ada kode.js, sama kita copy seperti ini. Kemudian kita tambahkan file baru ya bernama index ya, sesuai dengan nama yang ada di sini ya. Di sini menggunakan index, kita tambahkan juga di sini index. Kemudian kita copy di sini index.html-nya, kita copy ya. Kita hapus semua dan simpan. Oke, tinggal kita ganti ya identitas-identitas yang lainnya, misalnya alamat di mana begitu. Kemudian nomor WhatsApp-nya berapa, kemudian emailnya di mana begitu ya. Kita bisa sesuaikan namanya juga, kita bisa sesuaikan redaksionalnya ya, sudah copy bla 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 begitu. Kita bisa sesuaikan juga tagline-nya ya. Kemudian kita bisa sesuaikan juga menu-menunya ya. Di sini ada gambar yang didapatkan dari image unsplash ya. Ini gambar-gambar yang bisa kita ambil kalau kita mau ganti kalau kita mau ganti gambar-gambar yang apa sorry, ini harus ngambil dulu ya. Nah, kalau kita mau ganti gambar-gambar yang kita kehendaki nanti akan disampaikan. Kemudian di sini ada bagian-bagian awal ya, bagian-bagian awal. Nah, kita akan coba tanpa mengubah apapun yang ada di website yang dari script yang ada dari ChatGPT ini. Saya coba terapkan terlebih dahulu ya. Ini misalnya Seduh Kopi, kita terapkan terlebih dahulu dengan deployment baru. Klik deployment baru, kemudian pilih aplikasi web, pilih di sini jalankan sebagai saya, dan yang memiliki akses adalah siapa saja. Oke, kita klik terapkan. Oke, kita punya sebuah link ya. Inilah yang kemudian akan menjadi link website kita nih ya. Linknya memang bakalan panjang seperti google.com bla 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 bla, tapi kita bisa singkat dengan menggunakan mediator ya, seperti bit.ly, s.id dan sebagainya. Oke, ini website kita. Oh sorry, ini di bagian menunya dia
Oke, ini dia tidak menggunakan, harusnya ketika diklik menu dan sebagainya dia beralih ya. Oke, di sini tidak, kita coba nanti akan perbaiki. Di sini ada menu favorit ya, yang tadi kita sudah tunjukkan. Di sini ada tentang seduh kopi ya, kemudian di sini ada keterangan tentang alamat, begitu ya. Tadi kita ada menemukan error ya di sini ketika menu diklik dia malah blank begitu. Kita tinggal minta kepada AI-nya untuk memperbaikinya. Saat menu diklik dia malah blank. Oke, di sini ya kita diminta untuk menambahkan ya. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan HTML ininya ya, menu-menu dan about-nya tadi dengan menambahkan on click ya, scroll section ID. Oke, kita copy, kita ganti di bagian seduh kopi tadi ya, di bagian tentang menu-menu. Mana menu? Nah, ininya ya. Ini kita ganti. Kemudian kita juga diganti tambahkan script di bawah sebelum garis miring body, tambahkan script ya, kita copy sebelum garis miring. Oke, sebelum garis miring body di sini ya, kita tambahkan. Kita simpan kembali. Kemudian apa lagi? Oke, ini udah ya, ini alternatifnya. Oke, kita cek terlebih dahulu ya, sebelum kita nggak bisa langsung ngecek di sini ya, kita bisa gunakan untuk pengecekan menggunakan deployment uji. Nah ya, kita cek, klik menu. Oke, dia geser ya, tentang dia geser. Kemudian kita klik kontak, dia juga geser. Oke ya. Yang di sini, oh ini belum ya, yang di bagian gambar ya, di sini belum ditambahkan seduh kopi. Ini berarti di bagian dalam ya, nikmati kopi terbaik. Mana seduh kopi? Oke, ini ya yang belum ya. Ini kita ganti ya, wrapnya dengan menu ya. Ini kita ganti tadi, lihat menu. Oke, kita simpan kembali ya. Kemudian di bagian tadi deployment uji, kalau deployment uji itu di belakangnya ini ya, di belakangnya garis miring dev ya. Kalau yang garis miring exec ini berarti dia sudah live begitu ya, sudah tampil ke publik. Kalau ini masih untuk internal kita saja sebelum kita deployment baru. Oke, kita refresh ya, yang bagian deployment uji. Oke, kita lihat di sini, lihat menunya. Oke, dia sudah berjalan tapi tampilannya jadi seperti ini ya, tampilannya tidak seperti yang tadi. Kita ganti coba yang tadi. Oke, di sini di sini ada button ya yang harus di ini kan. Sorry. Nah, di sini ada button. Di sini ada button, kita harus tambahkan button terlebih dahulu ya di bagian sini. Jadi kita coba copy kembali yang ini, kelasnya kita tambahkan button ya. Nah, kelasnya kita tambahkan button. Kemudian ini kita ganti lihat menu. Yang ini kita hapus, kita simpan, kita deployment kembali, kita refresh. Nah ini ya, jadi sudah menjadi button. Ketika diklik dia juga akan bergeser ke arah menu atau ke arah yang lainnya ya, tentang kami dan sebagainya.
Oke, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kalau kita mau mengganti gambar-gambar yang kita punya begitu ya. Di sini kan mungkin untuk bagian apa? Untuk bagian menu itu kita punya mau menambahkan gambar-gambar yang lain atau menu-menu yang lain ya. Kita bisa tambahkan di bagian menu di sebelah sini ya. Ini kan ada americano, cappuccino, latte dan sebagainya. Kita hanya tinggal copy bagian ini ya, dari mulai div class card sampai dengan div class card. Kita tambahkan misalnya satu lagi di sini long black misalnya seperti itu ya. Nanti keterangannya bisa kita inikan ya, perpaduan bla 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 begitu ya. Ya, di sini kita bisa tambahkan, harganya juga bisa kita ubah di sini ya. Kemudian bagian gambarnya ya kita bisa ganti dengan gambar yang lain ya, dengan gambar yang lain misalnya dari gambar-gambar yang kita punya ya. Karena ini kalau gambar-gambar dari luar kan khawatir nanti customer berekspektasi kalau nanti kopinya bentuknya kayak gini nih gitu ya, padahal bisa jadi tidak sesuai dengan produk yang kita miliki. Nah, kalau kita mau menambahkan gambar di sini ya, kita harus menambahkan gambar dalam bentuk CDN ya. Kalau gambar dari Google Drive itu tidak bisa langsung ditambahkan. Nah, maka kita perlu mengupload terlebih dahulu gambar kita. Saya biasanya menggunakan giveyou.com ya, giveyou.com untuk mengupload gambar. Misalnya di sini saya upload gambar. Oke, ini contohnya saja ya. Contohnya adalah gambar bunga yang ada di sini. Oke, saya klik unggah. Nah, ketika gambar ini sudah terupload ya, gambar ini sudah terupload, di sini ada kode yang akan dicantumkan. Nah, ketika diklik kode yang dicantumkan, di sini kita punya link gambar ya, tautan gambarnya adalah ini. Nah, ini sudah dalam bentuk CDN ya gambarnya. Jadi sudah bisa kalau kita buka linknya seperti ini di publik, dia sudah muncul seperti ini dan dia bisa digunakan di halaman HTML. Ya, ini kita copy gambarnya, kemudian kita tambahkan di bagian ini ya, image search. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat nanti di bagian deployment uji tadi ya, di sini yang garis miring dev, kita refresh. Oke, ini menu kita. Nah, kita punya menu yang di sini gambarnya tidak muncul. Bentar ya, gambarnya tidak muncul. Gambarnya bukan yang tautan gambar, URL gambar ini ya. S13 give you image bla bla bla. Kita coba cek, kita coba ganti dengan gambar yang lain. Dengan tautan yang lain. Nah ya, di sini berarti tadi kita bukan gunakan yang gambar yang di tautan gambar ya, tapi di URL gambar. Oke. Di sini kita muncul gambar yang baru ya, dengan keterangan dan menu yang baru. Jadi kita bisa sesuaikan gambarnya dengan menu yang kita miliki begitu. Nah, begitu juga kalau kita mau buat website yang lain, toko roti, toko baju dan sebagainya, itu bisa kita tampilkan seperti ini ya. Tapi ini baru level 1 yaitu baru sifatnya yang landing page ya, belum sampai pada praktik bagaimana kemudian kalau customer mau memesan secara langsung ya, mau memesan americano atau cappuccino dan lain sebagainya, bagaimana kemudian data tersebut terekam dalam sistem database yang kita miliki dan sebagainya. Itu nanti akan itu di bahasan yang lain ya. Bahasan kali ini bagaimana kita membuat sebuah website yang berisi katalog-katalog produk-produk atau jasa-jasa yang kita miliki begitu. Oke, kita setelah ini bisa kita deploy ya. Kalau kita merasa di bagian sini sudah tidak ada yang bermasalah, kita bisa deploy kembali ini kita ya, dengan deployment baru ya. Klik sama di sini, pilih jalankan sebagai saya, dan yang memiliki akses adalah siapa saja, terapkan ya. Kemudian nah ini kita dapatkan link baru ya, ya. Ini yang deployment uji garis miring dev saya close ya. Kita punya dua link di sini ya. Ini link yang berbeda
Ya, ini dua link yang berbeda. Ini link yang pertama, yang di sebelah kanan adalah link yang pertama, dan yang 4 EQ gitu ya, itu link yang pertama. Ini yang just Q, ini adalah link yang kedua. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Di sini sudah ada menu yang keempat ya. Sedangkan di sini menunya masih 3 begitu ya. Jadi ini setiap deployment itu dia akan menghasilkan link yang baru. Nah, kalau kita sudah menyingkat link ini ke dalam mediator ya, seperti s.id atau bit.ly, maka dia tidak bisa diganti. s.id misalnya s.id garis miring seduh kopi, atau bit.ly garis miring seduh kopi begitu ya. Linknya kita menggunakan link yang ini. Nah, ketika kita deployment yang baru itu tidak bisa diganti. Oleh karenanya ya, supaya bagaimana link yang lama itu berganti dengan link yang baru gitu ya, isi yang baru. Nah, kita bisa gunakan di sini. Ini oke ya. Selesai, kita gunakan di sini kelola deployment. Kelola deploymentnya ya, di sini kita ubah yang bagian versi satunya, kita edit ya, versi 1 atau versi yang sebelumnya yang sudah dipublikasi ke publik ya, orang-orang. Kita ganti di sini versi satunya diganti jadi versi baru. Begitu. Nah, nanti dia akan deployment baru ya sebagai versi ketiga, di mana versi ketiga ini adalah versi pertama dengan fitur terbaru begitu. Simpan. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi mengganti link ya. Lihat di sini ininya masih 3, tapi kalau sepertinya di refresh dia sudah berisi konten yang baru. Ya, menunya. Nah, di sini sudah ada 4 ya, dan tombol-tombolnya semuanya sudah berfungsi seperti yang tadi disampaikan. Begitu ya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan ya di bagian kontak begitu ya. Kalau sepertinya kontaknya terlalu begini, agak susah nih ngetik customer langsung terhubung ke WhatsApp kita bisa tambahkan di sini ya, untuk yang di bagian kontak, yaitu hyperlinknya ya, hyperlink dengan menambahkan href begitu. Kemudian kita tambahkan di sini, nomor handphonenya malah kehapus ya, href seperti ini. Kemudian di sini A ya, diakhiri dengan A. A ini tag untuk menghubungkan satu. Nah, di sini kita bisa hubungkan wa.me garis miring nomor handphonenya ya, 0812 3456 7890 begitu ya. Ini hanya sembarang saja ya. Kita bisa cek lagi deployment ujinya sebelum kita deploy ke publik. Ya, di bagian kontak di sini dia ketika kita klik, halaman tidak ditemukan. Oke, sebentar ya. Ref kita tambahkan di sini target blank ya, atau target top. Nanti bisa kita buat di sini. Kita coba buat https ya. Kita coba refresh. Klik. Nah, dia akan menampilkan ya, membuka halaman WhatsApp, kemudian akan memasukkan ya nomor ini. Tinggal kita klik baik lewat WhatsApp web maupun lewat aplikasi WhatsApp kita di handphone. Ketika diklik, otomatis akan langsung ke WhatsApp yang kita arahkan begitu ya. Oke, kemudian tadi ya, berarti kita tambahkan tag A ya, di dalamnya ada parameter href sama dengan dan juga target begitu. Nah, setelah ini tadi kita deployment kembali ya, deployment baru, terapkan. Nah, setiap kita deployment, pastikan yang website atau link yang sebelumnya sudah pernah kita share ke publik itu diupdate ya, karena tadi yang terakhir ini versi 2 tadi yang diupdate versi mana?
diarsipkan versi 4. Bentar ya, coba kita deployment baru. Oke, di sini versi 5. Nah, pastikan kalau tadi kita link yang mana, kenapa tidak ada versi 5 di sini? Kita coba refresh. Pastikan link yang disebar ke publik, oh ini di versi 5 ya. Tadi kan terakhir kita versi 3 yang kita punya ya. Berarti versi 3-nya ini harus diganti ke versi yang terbaru. Sudah, versi 4 dan versi 5 bisa kita abaikan. Ya. Nah, maka link yang lama ini ya, 4IQ ini ketika kita refresh ya, di bagian kontak dia akan menyambung ke WhatsApp begitu diklik. Oke. Oke, itu saja tutorial kita pada kali ini untuk membuat sebuah website sederhana ya. Ini bisa kita singkat dengan Mediator, atau kalau kita punya domain misalnya seducoffee.com gitu ya, itu bisa kita embed ya, atau iframe ke dalam halaman website kita begitu, untuk lebih meyakinkan kalau ini bukan sembarang website begitu. Tapi paling tidak ketika kita memiliki website, maka kita bisa memudahkan customer kita mencari keberadaan ini kita ya, lebih profesional dan lebih membuat usaha kita insya Allah lebih maju. Itu saja, sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.